Aku mau meluruskan. Aku dengar emang diludahin. Iya lagi. Coba kita lempar ke Kak Dani. Ada masalah apakah sebenarnya Kak? Cerita aja. Itu sebenarnya kalau aku rasa sih penguatan karakter untuk Doris ya. Oh, Maksudnya gitu. Doris itu saking setan ya. Maksudnya dia bisa melakukan itu terhadap orang lain Oh, gitu. iya. Dari Menurut Doris layak gak? Doris apa? Enggak, menurut Doris layak. Layak. Emang Sekarang layak diludahi. emang layak diludahi ini Linda ini. Emang layak. Selamat datang di podcast Cinecrip. Balik lagi dengan gua Reza, salah satu host magang di Cinecrip. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu teman-teman dari Live. Seneng banget nih, rame jadi kayak geng berlima. Nah, ini kita kedatangan dari teman-teman dari film Live nih, suatu film yang bisa dibilang secara genre mungkin bukan genre populer atau mainstream di Indonesia ya. Tapi sebelum kita ngomongin ke sana, mungkin boleh nggak kenalin diri dulu bagi penonton mungkin yang belum baca sinopsisnya, belum lihat trailernya, boleh disebutin siapa, sebagai apa? Mungkin dari Mas Ferdi boleh. Saya dulu, saya Ferdi Sulaiman berperan sebagai Hansen. Awal saya Ismi Melinda berperan sebagai Linda. Saya Syarifah Danish berperan sebagai Doris. Saya Randy Chance, sutradara filmnya. Kita kedatangan satu sutradara, 3 cast, dan sebenarnya ada penulisnya ya di sini ya. Mau ikut juga padahal sekalian. Bisa Bilang, ditarik sih, beberapa ambil dari sini. pertanyaan. Jadi film Lift ini kalau lihat dari trailernya itu ruangnya sempit sekali ya. Suatu film yang kayaknya dari segi visual aja film layar lebar ini cukup challenging. Karena kan film layar lebar biasanya orang tuh nyari spektakel, but visually ini berbeda sendiri. Mungkin aku mau lempar dulu sama Mas Randy. Aku manggilnya Mas atau Pak atau apa nih anaknya nih? Koh ya? Ko Randy. Bener ya? Bener gak sih? Aku takut salah, bener ya? Ko Randy. Masih suasana Imlek. Iya. Oke, Ko Randy. Mungkin Ko Randy boleh bagi yang mungkin belum tahu ini cerita tentang apa sih atau ngeliat trailer juga belum paham. In a nutshell, sinopsis tentang apa sih Ko Randy Lift ini? Live itu tentang PR Linda yang diperankan sama Ismi itu terjebak di dalam lift. Nah, setelah itu dia mendapatkan ancaman dari suara di intercom. Nah, dari situ mulai terkuak informasi-informasi yang lain gitu. Nah, itu ya. Jadi haunting, misterius juga. Nah, mungkin aku mau lompat ke Kak Linda. Kak Linda untuk Kak Ismi. Kak Ismi. Perannya Linda. Kak Ismi Melinda juga namanya soalnya. Kak Ismi nih. Waktu pertama kali baca skrip, reaksinya gimana? Responnya gimana? Responnya aku langsung kayak pertama sebenarnya fun fact ya. Awalnya itu justru bukan kejadiannya di lift ya. Iya. Untuk filmnya sendiri. Oke. Aku tuh ditawarin pas waktu bener-bener awal banget. Dan itu awalnya itu kejadiannya itu tempatnya di mobil Oh, oke. gitu. Berarti back then naskahnya namanya Car. Tadinya ya harusnya begitu Tadinya ya. ya. Cuman- Enggak, bagasi. Oh, ini beneran. Sempit banget. Kayak film Lebih sempit lagi. Enggak. gitu. Cuman jadi makin kesini makin banyak perbincangan. Terus habis itu makin komunikasi juga. Akhirnya jadi berubah jadi lift. Jadi tempatnya di lift. Terus habis itu juga bukan hanya di lift aja. Ini tuh ada beberapa tempat juga sebetulnya kalau nanti lihat di filmnya gitu. Yang pertama ya reaksinya pastinya seru banget gitu ya. Karena aku lihat maksudnya bukan film horor yang biasanya gitu. Dan ini juga maksudnya menyajikan film yang psychological gitu loh. Jadi berbeda banget nih sama film-film yang banyak disajikan sama film-film Indonesia gitu. Jadi interest banget sih awal mulanya gitu. Jadi langsung love at the first sight ya pas Yes, baca naskahnya. betul. Terus habis itu ya apalagi langsung ditulis sama Mas Arya. Waduh. Di balik kamera itu. Dengan Balikin kayak kameranya. akan dialog-dialog yang ya super banget, mungkin nanti juga bisa dilihat di filmnya gitu. Jadi nggak ada alasan untuk aku tidak
join di project ini gitu. Tuh Kak nih aku nih. Mungkin aku mau geser sedikit ke Kak Danish. Ya. Speaking of horror, berarti kan ya tadi Kak Ismi sempat bilang horror gitu kan. Nah kalau Kak Danish sendiri pas lagi baca ini gimana nih waktu itu responnya? Seru sih, maksudnya kebayangnya setnya akan di lift gitu, banyaknya scene-nya akan di lift gitu. Aku mikirnya dengan eksekusi yang tepat ini film bisa gong banget gitu. Oke. Karena dengan setnya cuma sedikit. Heeh. Terus mikirnya kalau aku tuh yang salah satu yang bikin excited, nanti kamu ada adegan berantem sama Ismi. Ini ini nggak spoiler kan? Enggak Enggak. spoiler, Oh, enggak. ada di trailer kan. Aku selalu mantap. exciting gitu sama suatu hal yang maksudnya karena aku nggak ada basic martial art gitu, terus kalau diajakin film action tuh kayak hayu gitu. Jadi aku bisa belajar sesuatu gitu. Salah satunya di film ini tuh aku ada adegan action sama Ismi Melinda gitu. Oke, menarik. Tapi justru pas lagi tahu ada adegan action malah jadi faktor yang menarik ya, bukan malah Buat aduh aku action ya. lagi. Oh, Nggak, oke. buat aku iya malah aku merasa tertantang. Kenapa tuh Kak? Ada masalah apa dengan action? Kayaknya seru karena itu mungkin karena aku nggak punya basic martial art, terus kayaknya ini suatu hal yang baru buat aku bisa belajar dari film ini gitu. Karena aku tuh salah satu pertimbangan aku untuk ngambil film biasanya aku bisa belajar apa dari film ini gitu. Speaking of pengalaman sebagai aktor dan belajar apa dari film, aku mau lompat ke Mas Ferdi. Ada nggak hal yang juga ketika Mas Ferdi lagi lihat naskahnya, oh gue bisa belajar ini, atau oh ini baru bagi gue, atau apa sih wow factor yang menarik Mas Ferdi ke naskah ini? Sebenarnya salah satu bikin gue tertarik adalah ini kan film pertamanya dari Troyes Films ya. Ya. Troyes Pictures. Ya, film. Troyes Films. Kedua actually. Kedua cuman yang rilis pertama. Iya, Gitu. yang rilis oke. pertama. Apa namanya, terus ini juga debutnya Randy. Terus penulis kita juga kayak ini perdana Pak. Iya. Kreditnya sih, kreditnya perdana di Letterboxd ya saya lihat. Iya. Mungkin naskahnya banyak. Nah jadi kayak buat saya ada kayak apa ya, filmmakers yang lagi mau bersemangat, punya energi kayak wah kita harus bikin something yang beda. Itu seru banget buat gue selalu. Mau apa namanya, mereka baru lulus kuliah kayak mau mereka baru pulang dari Amerika terus nggak kenal siapa-siapa, itu biasanya orang-orang yang gue seneng untuk ajak, ayo lu mau bikin apa, yuk kita bantu gitu, karena visinya tuh biasanya fresh, pasti nggak sama yang lagi ada di pasar, mereka belum terkontaminasi lah. Dan itu yang seru untuk dikerjasamain bareng gitu. Terus dan saya lihat naskahnya juga visinya asik nih. Oke. Mas Toro juga sempat ngomong gitu, karena saya dulunya pernah kerja sama Mas Toro di The Raid, bahwa ini nggak kayak The Raid nih Fer, tapi kita pengen intensitas dramatiknya, terus kayak rasa energi dan itunya tuh kalau bisa sederet gitu. Karena ini ada ada analogi bahwa dari bawah ke atas gitu kan, PR-nya Linda diteror dari bawah ke atas dan sampai di atas itu menjadi puncak teror dari the whole movies pada saat kita bertiga ada di lantai tersebut. Itu sebenarnya kalau di The Raid digambarkan dengan fighting dan dengan itu, kalau di sini tuh dengan psychological intensitas yang terjadi di kepala masing-masing karakter ini gitu. Jadi emosinya ditanamnya sama, tapi caranya yang berbeda ya. Beda Dan bahkan banget. jadi beda genre makanya. Maka jadi beda banget genre-nya I see. gitu. Meskipun ada fightingnya ya nanti di ending, tapi sebenarnya ini lebih ke drama psikologis gitu. Jadi pressure-nya, intensnya tuh lagi dibawakan sama Mr. X gitu tuh untuk dominasi terornya secara psikologis. Nah itu yang menurut gue, wah asik nih ada film kayak gini gitu. Terus karakternya seru lagi. Karakternya tuh nggak standar gitu. Memang mungkin kalau dilihat, oh ya ini sebuah kantor corporate bekerja sama dengan pemerintah. Yang satu PR, satu CEO, yang satu yang punya pewaris gitu kan. Tapi tuh kompleks karakternya gitu ditulisnya. Jadi itu jadi bikin makin menarik. Oh ini nggak standar nih, dialognya juga nggak standar. Semuanya tuh kayak baru buat gue gitu. Jadi kayak wah ini harus jadi sesuatu. Jadi kalau bisa bukan cuma terlibat, tapi gimana kita juga sama-sama mastiin dari pemain dan tim ini harus jadi sesuatu yang bagus yang orang bisa nikmatin gitu. Gitu sih. Nah aku mau loncat lagi ke Mas Randy nih, Ko Randy nih. Jadi
Berarti tadi kan ada perubahan bentuk sebenarnya ya, kok ya. Awalnya kan di bagasi di mobil. Iya. Iya nggak sih? Terus Bener nggak dapat sponsor pindah ke lift. Gak ada mobil. Ini beneran kayak gitu. Beneran. Benar. Enggak. Bukan karena sponsor sih. Ya esensinya sih sebenarnya 2. Heeh. Pertama tuh belajar dari film pertama. Kita tuh pengen bikin cerita yang bisa dirilis kapan aja. Bisa. Oh, oke. Jadi maksudnya mau tahun depan, mau bulan depan, atau mau tahun lalu masih bisa lah dirilis itu. Jadi nggak ikutin tren. Karena itu nggak ada kuasa tuh kita di situ tuh. Betul. Nggak tahu kapan bisa Tanggal rilis tayang gitu. siapa yang ngatur ya, kita bukan betul. kita soalnya. Ya yang kedua itu kita tidak bergantung sama cuaca. Betul. Jadi itu esensinya. Produser mindset ya direkturnya ya. Iya, jadi dari situ kita bisa bikin cerita apa ya yang mengeliminasi 2 poin penting ini gitu. Jadi ya yang pertama di mobil, terus aku coba kulik-kulik, wah ternyata sulit sekali. Terus ada beberapa alternatif lain. Akhirnya yang udah fix kayaknya oke deh, ini bisa kita angkat ceritanya tuh di dalam lift. Oke. Baru tuh kontak Arya abis itu tuh. Oh, oke. Tapi kok bisa ceritanya sesuai dengan konteks indis ekonomi, Ci? Wah itu harusnya dia masuk nih ya. Nah, ini masih ada slot sih di sini. Ini kan berarti first time debut berarti ya. Debut sebagai director. As a director ya. Nah, itu biasanya kan kadang-kadang kalau kita sutradara yang debut itu biasanya punya kedekatan atau kegelisahan gitu. What was the thing dari film ini yang kayaknya gelisah banget nih dari Ko Randy, makanya jadinya film ini? Bagian elemennya apa? Apakah dulu juga PR associate gitu apa gimana gitu? Gelisah sekali sih. Kalau ditanya gelisah atau enggaknya. Maksudnya emang apa namanya? Ya mungkin bisa ditanya juga ke yang pas produksi ya. Muka aku tuh terlihat cemas tiap hari. Anxiety. Cukup overwhelmed gitu ya. Dan karena ini juga diproduksi sama Toro. Jadi aku tuh punya banyak pemikiran-pemikiran yang wah ini pasti akan di-compare sama pekerjaan yang sebelumnya gitu. I see. Jadi ya aku berusaha untuk stay sama lainnya aku ya pokoknya aku nggak mencoba untuk bikin sesuatu yang gimana stay true to myself aja gitu. Itu juga nggak gampang sih sebenarnya untuk bertahan di situ ya. Tapi berarti emang udah jatuh cinta sama genre dan film yang menggunakan very closed tempat yang sempit kayak gini berarti Ko Randy? Kebetulan ya, aku juga suka. I see. Jadi yang aku bikin juga pasti film yang aku sendiri juga pengen tonton sih. Oke. Jadi kalau nebak orang lain suka apa, aku kurang bisa tahu sih. Nah mungkin aku mau balik lagi nih ke teman-teman cast nih. Mungkin boleh dari Kak Ismi dulu. Ini kan berarti di kredit letterbox yang aku baca sih ini Ko Randy's first debut feature. Ini juga Bang Arya's feature film gitu kan. Gimana sih rasanya kerjasama? Tadi Mas Ferdi udah sempat spill. Tapi gimana sih rasanya kerjasama sama orang-orang yang baru gitu kan? Apakah justru malah beda nih ternyata nih, atau kayak malah energinya malah ternyata fresh gitu? Ya sama mungkin kayak tadi Mas Ferdi juga bilang ya lebih fresh, terus dari ceritanya juga fresh gitu kan. Terutama kalau sama Ko Randy juga lebih banyak bisa diskusi gitu loh. Apalagi kayak misalkan untuk scene by scene-nya mau diapain gitu. Apalagi kan ini cuman di live aja gitu. Terus bulkingnya seperti apa gitu, mau ngambilnya seperti apa, emosinya mau kayak gimana gitu. Itu banyak banget aku diskusi gitu. Kalau misalnya sama director yang sudah kan kayak gimana ya cara aku mau menyampaikannya gitu. Segan gitu ya. Segan gitu kan. Tapi kalau sama Ko Randy karena memang udah deket juga, akhirnya terus ya banyak diskusi akhirnya dapat gitu loh. Maksudnya ya mudah-mudahan sih dapat sih nanti emosinya dan segala macam yang kita buat nanti di filmnya juga bisa terlihat gitu. I see. Kalau Kak Danish gitu juga? Maksudnya debut untuk Mas Arya, untuk Ko Randy gitu. Aku ngerasa sama kayak Mas Ferdi yang tadi bilang gitu. Ini menjadi suatu ide yang fresh gitu. Terus aku bisa melihat perspektif baru dari filmmaker baru gitu. Ini cast bekerja keras sih. Gimana tuh? Danis tuh ikut ini konsultan
fashion. Wah. Tapi Kita belanja tuh. karena aku ngerti gitu, maksudnya ini kan project baru untuk ya maksudnya untuk Korendi gitu. Mungkin aku juga menawarkan apa yang bisa dibantu gitu dengan kita yang udah berpengalaman untuk bantu yang untuk yang baru gitulah. Saling mengisi, cuy. Tadi konsultan fashion berarti. Tapi keadaan sedikit. Berarti ada kreditnya dong nanti di Letterboxd ya. Kostum desain dari Pak Danish. Tapi aku mau nanya sama Kak Danish nih. Berarti Kak Danish kan dilabeli sebagai ratu horor gitu kan. Nah, how does it feel nih? Nggak transition sih, karena juga Kak Danish juga recently juga main di lebih banyak genre gitu kan. Tapi being labeled that way untuk main film ini gimana? What was it feel like, Kak? Apakah justru pressure atau malah kayak screw that? Tidak, aku senang. Karena maksudnya ini bisa menjadi genre lain yang orang tuh ternyata melihat, oh iya dia bisa memerankan peran lain selain jadi hantu-hantu. Ya, maksudnya film horor gitu. Walaupun memang perannya tetap maksudnya aku tuh nyadar gitu peran-peran yang ditawarkan ke aku memang biasanya bukan manusia yang pada biasanya gitu. Jadi ya udah aku juga nggak apa-apa. Tapi untuk genrenya aku ngerasa ini genre baru yang ditawarkan ke aku, jadi orang bisa melihat aku bisa memerankan banyak genre gitu, nggak horor-horor aja gitu. Sih. Jadi kalau ngomongin soal genre ya, kita kan ini thriller berarti ya, kalau kita bilang ya. Lebih ke Suspense. psychological drama. Psychological drama. Oke. Ini something yang sebenarnya new ya, karena thriller aja itu kan lumayan niche, tapi psikologi drama berarti kan bermain psyche karakternya gitu kan. Bisa dibilang mungkin kalau kita ngomongin peta genre di Indo, yang lakukan horor gitu kan, yang biasa ya horor, cinta, komedi lah gitu ya. Ini mungkin lebih sub segmennya lagi nih, drama tapi psikologi drama yang nyerempet-nyerempet ke thriller gitu. Mengetahui konteks itu nih, ketika lagi proses persiapan, reading, shooting, ada nggak sih hal yang dengan sengaja diterapkan? Bagaimana caranya film ini atau peran gue tetap stand out biarpun mungkin secara genre ini niche banget. Mungkin aku ke Mas Ferdi dulu. Oke. Kalau gue mungkin ngelihatnya nggak berkarakter ya, karena waktu pas ngebahas sama Arya sama Randy juga kita bahas like the whole movies, terus bagaimana karakternya kayak waktu itu sempet yang Doris gimana ya, manusianya harus tetap manusia nih, nggak boleh yang jangan hantu-hantu banget lah ya. Maksudnya jangan sampai melakukan hal-hal yang menyeramkan tapi nggak ada rasionalnya gitu kan. Terus di bagian Linda juga Ismi di dalam liftnya tuh cukup lama untuk bisa plot tetap bergulir, penonton gak bosan, intensitas kejaga. Jadi yang mungkin orang mungkin sukanya horor apa sih? Oh dia berasa tegang, takut, kaget, shock. Itu di film ini juga ada semua. Jadi kalau mau dibilang bahwa ini genrenya jadi niche, jadi penontonnya nggak boleh penonton yang tadinya nonton horor, malah menurut gue enggak. Menurut gue semua penonton itu yang suka horor, yang suka apa drama, even segala macam, nonton film ini akan mengalami jet coaster yang sama gitu. Gitu. Jadi itu yang kita coba jaga. Gimana nih supaya karena ini karakter gak banyak, terus habis itu lokasi juga gak banyak, berarti kan intensitasnya semua ditaruh di karakter. Memang Randy gitu, ngasih bebannya ke aktor gitu kan. Jadi ya itu yang kita harus meskipun kayak ada percakapan 6 halaman nih di depan sama Pak Joko yang diperankan oleh Tegar, gimana supaya plot jalan terus dan ini tuh nyiapin untuk ke belakangnya, habis itu dengan baik diedit sama adegan Dorisnya, kalau gue bilang The Monster gitu kan, yang digunakan sama Mr. X gitu ya kan, disiapin tuh bahwa mereka lagi ngelakuin sesuatu di belakang manusia ini nih, kalau ketemu gimana ya, itunya tuh disiapin banget. Jadi mungkin pengalamannya kayak nonton film horor. Ketakutannya, tegangnya, shocknya itu akan different aja ya. Kalau horor kan ada creaturesnya, setannya, tapi ya ini beda gitu kan. Karena ini lebih possible happen. Benar. Itu lebih scary. Itu lebih scary jujur. Karena lebih real. Iya. Dan beberapa kali kita screening, gue juga suka masuk yang pas sudah di tengah-tengah. Penontonnya kayak nonton film horor. Oke. Gitu-gitu. Jadi nggak nonton film drama. Kalau nonton drama psikologi ntar takutnya yang nonton kan, wah gue mesti mikir nih capek. Memento gitu.
Gak usah pusing. mikir, nonton film ini gak usah mikir, nikmatin aja. Ya, Ya. benar. Kalau Kak Dani sama Kak Ismi gimana? Knowing kalau ini sebagai subgenre yang niche gitu ya, ada nggak mempengaruhin teman-teman sebagai aktor yang justru ketika prepare atau mungkin pengambilan gambar itu mesti kompensasi atau effort lebih gimana gitu? Setiap film aku berusaha, ya maksudnya berusaha memberikan yang terbaik aja sih. Mm-mm. Tapi setuju lagi sama Mas Ferdi gitu. Semoga harapannya ini penontonnya tidak niche, harapannya penontonnya komersil. Maksudnya orang yang biasa nonton film horor, harapannya bisa nonton film ini juga karena bisa merasakan sensasi menonton film horor. Mungkin yang dibikin horor adalah imajinasi Yes. imajinasi penonton ya yang dibikin horornya gitu. Tetap akan takut sama Danis juga sih. Iya betul sekali itu. Tapi itu hanya acting ya. At this point people cannot differentiate kayaknya. Sama ini ceritanya itu kan one day story. Oh, Ya, iya. gitu. Dan jadi peran Danis Doris itu sebenarnya yang dilakukan Doris itu dalam satu hari doang kok. Ya di hari-hari lain mungkin kan Ya. dia orang yang berbeda. Tergantung Iya, hari apa benar, tanggal benar. berapa tiap bulan itu Hansen biasanya Iya. nggak Kita kan nggak tahu ya hari itu ada apa ya. Iya, Bisa aja iya. emang hari itu aja Spesial gitu banget kan. lah. Bulan pula kayaknya. Iya benar. Benar. Bully aku. Kalau dari aku sih mungkin dari cara pengambilan ya. Untungnya maksudnya Korendi itu pinternya pengambilannya itu cukup detail. Nah itu kan juga akan mempengaruhi penonton ya. Kayak misalkan dari reaksi entah itu mata, entah itu ketakutan, bahkan nafas pun kan benar-benar jadi berpengaruh gitu ke ke penonton Iya gitu. betul. Ditambah lagi sound desainnya juga luar biasa dari Korendi Best. gitu. Jadi paling itu sih kayak lebih mikro ekspresinya aku juga harus iya benar. kayak ditajemin gitu. Benar-benar. Jadi ya itu juga sangat berpengaruh sih. Dan dia syuting nggak ngurut ternyata. Yes. Iya. Itu Dia challenge-nya. loncat-loncat. Itu challenge-nya. Iya. Jadi Oke. suara di intercom dan adegan Ismi di dalam lift itu nggak ngurut. Dan Oke. Ismi itu di dalam lift itu harus punya imajinasi yang kuat adegan suara itu seperti apa gitu. Karena dia main sendiri di dalam lift. Oh iya benar. Iya, Dengan terpisah. Di syutingnya juga terpisah, harinya beda. Oke. Sama juga Alfi juga begitu ya. Iya, Yang memerankan Mr. X-nya ini. Berarti nih speaking of challenge nih Korendi ya. Berarti itu one thing tuh ya tadi ya. Ada aktor yang bahkan syutingnya tidak urut gitu kan. Itu pasti ngedirectingnya ntar aku bakal nanya lagi ke Ismi soal itu. Tapi in general nih. Kok ini kan juga closed space ya. Lift gitu kan. Yang mungkin secara visual itu aja bentuknya seperti itu. Mau ngambil angle apa bentuknya seperti itu. Apa sih ketika mungkin Korendi baca di naskah. Tapi ketika syuting apa yang tidak terpikirkan dan ternyata itu malah jadi obstacle yang paling ngeselin selama pas lagi syuting. Ketika syuting di lift. Pintu lift tertutup. Kenapa tuh pintu lift tertutup? Itu susah banget nutupin. Ya itulah. Ya pokoknya itu challenge terbesarnya. Ya pokoknya hal-hal yang kita pikir sepele itu. Padahal udah di naskah udah tertulis Ya. pintu lift tertutup. Tapi ternyata di field Nah, malah. maksudnya kan kita bikin set lift kan ada beberapa set gitu. Oke. Untuk ada yang cukup besar supaya kita pergerakan kamera juga bisa lebih leluasa. Oh, iya, ada betul. yang kecil terus ini. Cuma kan kita pas mungkin lihat di teaser di trailer juga ada pintu lift gitu. Dah gitu. Wah, itu pencapaian luar biasa. Oh iya. Beneran, itu berjam-jam untuk dapatin itu. Gila ya. Pintu liftnya itu ketutup, ekspresinya Linda juga harus pas kan. Iya Terus, benar. "Hah," gitu. Nah, itu. Ini hal yang mungkin sebagai penonton atau warga kita jarang notice ya. Karena ya di film kan di tiap film gitu-gitu aja gitu kan. Tapi ternyata malah behind the scene-nya malah itu malah paling one of the most challenging. Karena Salah satu liftnya yang aku di-build bukan mechanical yang memang kayak Iya. kita ketemukan di gedung-gedung. Ini lift yang di-build Di-build sebagai set. set Gitu. gitu. Jadi untuk bisa nutup bareng dengan speed yang sama aja itu kan harus ada kekompakan. I see. Iya. Nah, dia kayak Ditarik. pakai sistem karena Katrol. secara desain tuh kayaknya nggak mudah untuk didorong juga. Jadi dia harus pakai tali diikat gitu dan sana 4 orang, sini 4 orang gitu, dia harus narik barengan dan harus timingnya harus pas Dan gitu. harus sama speednya ya. PR. Nah aku mau loncat ke Kaismi deh berarti. Tadi kan berarti ada momen dimana pas lagi syuting udah lah nggak ngurut sendirian gitu kan. Itu gimana tuh Kak berarti? What did you do untuk nail that?
Nah aku tuh justru bikin di notebook gitu. Jadi aku bikin scene by scene-nya ngurut. Di emosi ini harus kayak gimana. Terus dialognya kan lumayan panjang tuh. Mas Arya terima kasih loh. Lihat ke kamera. Panjang pula gitu. Jadi aku bikin tuh. Jadi urutan kayak gimana scene ini, bacaannya akan seperti apa, terus emosinya akan kayak gimana. Tapi aku presentasi dulu ke director. Kalau misalkan aku kayak gini, boleh nggak gitu. Nanti tanggapan dari Mr. X ada reading kan pastinya. Nah pas reading sama Mr. X justru kita komunikasi juga kayak gimana nih, lo reaksinya akan seperti apa, terus nanti gue akan buat seperti apa gitu. Kita udah janjian sebetulnya, cuman memang pada saat syutingnya memang berbeda gitu. Tapi kan kita udah reading kegambar bareng sempat. sempat reading bareng Oke. gitu. Jadi udah tahu meskipun pada akhirnya ternyata beda juga ya apa yang dia reaksikan dan pada saat di reading gitu. Kadang-kadang kan syuting duluan. aku duluan ya kayaknya. Lupa aku. Aku Kayaknya- duluan sih, kayaknya aku Ismi duluan, terus habis itu baru Mr. X gitu. Gitu. Dan Jadi aku- beberapa occasion juga aku ngasih lihat footage-nya Mr. X dulu ke Ismi. Nih Alfi kayak gini ya. Gitu. Nggak mau- tapi kan nggak bisa kita putar pas lagi Iya. syuting kan. Jadi dia harus ngerekam dulu tuh. Oh tadi begini gitu. Berarti malah di momen persiapan itu malah nge-build karakternya. Ketika pas lagi di take udah harus reminisce apa yang ditulis di notebook itu berarti ya Kak ya? Iya betul, jadi aku bikin sendiri gitu, kira-kira emosinya seperti apa. Tapi aku ya tetap yang seperti aku tadi bilang, aku presentasiin dulu sama Korendi apakah udah oke nggak kalau misalkan aku kayak gini gitu. Meskipun nantinya agak berbeda-beda dikit lah gitu reaksinya dari Mr. X gitu, tapi masih bisa untuk disambungin. Oke, berarti beda tipis tapi masih bisa diimprovin di saat itu juga ya? Gitu. Nggak ada yang sampai ngerubah konsep lagi? Enggak ada. Paling kan aku oke. juga lebih banyak komunikasi juga sama Mas Arya. Mas Arya kalau misalkan ini agak dialognya agak gimana, misalkan lebih natural aja gimana gitu ya. Aku juga lebih nanya lagi sama Mas Arya apakah boleh apa enggak gitu. Oke. Takutnya kayak enggak boleh ya, harus tetap kayak gini gitu Mas Arya. Kayak Greta Gerwig. Pesanan. Ya, pesan. Kayak Greta Gerwig kalau nulis harus sama nggak boleh dibedain. Tapi untuknya enak banget sih sama Mas Arya gitu. Mantap, film kedua nih berarti nih. Nah, itu one thing. Tapi apakah itu juga kesulitan lain di syuting atau bagi tadi sempat ngomongin soal berantem. Kalau dibandingin sama adegan berantem, mana yang lebih wow gitu? Yang lebih sulit sih sebetulnya yang tadi yang aku tulisin itu. Cuman kalau untuk berantem di sini ya berantem kan masih sama, cuman kan aku harus menghilangkan aku punya background martial art. Oh, Iya, jadi kan aku memang punya iya. background martial art, tapi di sini harus menjadi wanita seutuhnya. Kalau misalkan untuk maksudnya wanita seutuhnya tuh masih dalam artian nahan, nggak bisa nonjok. berantemnya nggak terlalu laki banget gitu kan, gitu. Gak ada pendekarnya Gak ada gitu. pendekannya. Di sini bener-bener manly-nya bener-bener ditiadakan gitu. Jadi aku bener-bener kayak menghilangkan punya basic bela diri itu. Jadi kalau misalkan untuk fightingnya juga lebih ke self defense gitu. Terus menggunakan alat-alat yang memang ada di Sekitaran. di sekitaran itu. Jadi ya lebih ke jenggut-jenggutan gitu. Tapi kita janjian dulu ya, kayak fight lah gitu. Counter Ada muscle gimana? memory. Counter muscle memory. Gitu sih. Tapi ada koreografinya berarti? Ada. Oh, oke. Harus tetap. Berarti challenge-nya malah di tone downin ya, karena gue bisa kayak gini nih, cuma nggak kayak gini koreografinya gitu. Karena beda kan kalau misalkan orang yang biasa punya background bela diri itu kayak tangkisannya aja beda Iya. gitu. Ah, Refleksnya tuh benar-benar. beda. Kalau misalnya ini kan kacau aja gitu. Iya, kan. iya, Tapi iya, kalau iya. misalkan udah punya background bela diri ya pasti muscle memorinya pasti tetap ada gitu. Itu yang harus dihilangkan akhirnya. Aku mau meluruskan. Aku denger-denger emang diludahin. Iya lagi. Coba kita lempar ke Kak Dani. Ada masalah apakah sebenarnya Kak? Cerita aja. Itu sebenarnya kalau aku rasa sih penguatan karakter untuk Doris ya. Oh, Maksudnya gitu. Doris itu saking setan ya. Maksudnya dia bisa melakukan itu terhadap orang lain Oh gitu. iya. Dari Menurut Doris layak gak? Doris apa Enggak, menurut Doris layak. layak? Layak. Emang Sekarang layak diludahi. emang layak diludahi ini Linda ini. Emang layak. Ya. Tapi emang sebelum take itu saya sangat merasa bersalah terhadap Ismi. Udah bilang juga sama koren-koren ini perlu banget ya ada adegan ini. Kayak rasanya mungkin kalau ya mungkin kadang-kadang posisi Danisnya masih suka muncul gitu kayaknya nggak harus ngeludahin Iya, deh gitu. iya, Tapi ya mungkin kalau Doris bisa
sampai meludahi Linda deh. Ya penting dengan cerita yang kalau misalnya udah nonton nanti ya emang layak sih. Justice apa? Justified. Justified. Tapi ini ngeludahinnya satu take. Satu. Enggak. Berarti jangan-jangan deep down. Kan ada cover, ada ini gitu. Oke. Gak Enggak. apa-apa kan. Aku ingat itu enggak. Enggak ya? 2 kali kayaknya. Dua. kali lah. Beda ini, beda angle ya Itu nggak apa-apa ya. agak ini sih emang atau itu unscripted sih, nggak ada di script sebenarnya. Oh, Tambahan dari oke. Korani. Itu aku sih udah rencanain beberapa hari sebelumnya sama Ismi, aku udah obrolin. Cuma belum ngobrolin sama Dani. Jadi pas Oke. at that moment shock dia pasti. Wah. Ya, tar dulu nih. Malah korbannya dulu yang di brief ya. Tapi aku sih selama maksudnya Ismi sebagai aktor maksudnya menerima itu ya udah nggak apa-apa, dia juga kayak ya udah kak ludahin aja. Kamu pantas kok gituin ya kan. Tapi ludahin is one thing. Tadi kan juga ketika kalau kebalik sama Kak Ismi, berarti kan Kak Danish malah nggak ada background martial art kan. Nah itu preparationnya gimana tuh waktu itu? Nah kalau Ismi harus tone down, aku harus tone up gitu. Betul. Jadi kayak kita harus balance gitu kan. Sedangkan karakter Doris di film Live ini dia sebenarnya mungkin bukan jagoan atau gimana, tapi dia ada basic nembak. Jadi itu dia ada maksudnya kayak self defense yang ada lah gitu ya setidaknya. Nah untuk di sini tuh jadi aku gimana caranya aku bisa mengimbangi Ismi yang tone down, aku harus tone up ya. Kita ada workshop. Workshop itu kurang lebih kalau nggak salah seminggu ya. Seminggu mengulang-ulang adegan yang sama satu scene. Sampai itu. believable ya. Oni beneran bisa martial art nih. Enggak martial arts sih sebenarnya, lebih bisa self defense. Oh, self defense. Kalau Doris tuh lebih bisa self defense gitu. I see. Dan bisa lebih dominan daripada Linda sebenarnya. Kalau misalnya di Secara karakter juga. secara karakter bisa lebih dominan. Tapi ya pas di workshop tuh ya udah kita jadi saling ngisi aja sih. Aku banyak belajar dari Ismi juga gimana caranya untuk kayak terlihat aku bisa nih gitu. Berantem walaupun cat fight gitu, apalagi ada kontrol yang Ngeliatnya gue komen. harus ternyata untuk martial art itu, apalagi untuk film martial maksudnya film yang ada actionnya itu kita harus belajar kontrol juga. Itu salah satu yang aku pelajari di film ini. Tapi gue pikir lu ada bela diri enggak ya sebenarnya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Tapi yoga. Oh. Jadi olah tubuh Olah tapi tubuh ya. bukan martial art gitu. Lebih conscious berarti ya sama badan kalau yoga kan ya. Iya. Karena waktu itu kenapa gue percaya? Karena gue pikir lu emang ada basic bela diri. Oh, oke, nggak ada. Oh gak ada ya? Udah terlalu meyakinkan sebagai Doris mungkin. Belum bisa kontrol saat itu. Ya. Ada maksudnya ada kecelakaan kecil. Aku sama Mas Ferdi, maaf ya Mas ya, ini masih Nggak tidak apa-apa. Aku juga yang minta dipancingin meskipun close up, tapi emang ada di white-nya ada aku ditendang mukanya. Pas yang close up-nya aku minta dipancingin. Dan berikut dengan tendangannya, karena abis tendang masih ada dialog dan segala macam kan. Cuman begitu masuk, aku juga salah ngukur, dia juga kayak masuknya dalam banget. Karena kan kalau misalnya nggak masuk banget, nggak di frame nggak kelihatan. Oh, jadi pengennya di frame tuh tetap ada yang something yang nyamperin muka aku di frame gitu. Udah masuk lah. Kena jadinya. Anjek lah sepatu kaki. berbekas gak sih? Enggak ya. Wow, Tapi itu kan berarti itu waktu lagi di take harusnya nggak kena berarti. enggak. kena. Harusnya kontrol aja. Ya, Kontrol. tapi maksudnya kalau untuk hasil akhirnya biar dilihat tuh harusnya kena. Oke. Tapi kena beneran gitu ya. Jadi biasanya kan kalau misalnya bela diri apalah ya. Maksudnya fighting untuk itu kita nyesuaiin sama kamera ada di mana. Yang penting adalah sebenarnya overlap. Kalau overlap orang bisa lebih lihat bahwa itu emang kena. Tapi kalau misalnya kepala saya di sini terus Dennis taruhnya di sini, ini kamera di sini, ini pasti kelihatan nih berjarak gitu. Makanya saya minta Dennis masuk ke frame supaya saya bisa dapat impactnya benar gitu. Nah, cuman kebetulan kena beneran. Pas kontrol. Saya telat reaksi. Jadi berdarah tapi dialog masih harus berlangsung. Oh wow. Randy yang ini kayaknya darahnya kebanyakan nih. Karena darah beneran. Dan itu yang akan kalian saksikan di final movie-nya. Tapi beneran waktu itu di take, Randy berpikir itu darah bohongan waktu itu.
Iya sih. Oh, oke. Karena nggak nyangka pas udah selesai gitu, ini ya itu shout out to Pak Anwar gitu. Darah fake sama aslinya nggak beda. Bagus. Mas Anwar Gepeng special effect makeup keren. Iya, pas itu wah aku shock juga sih. Cukup banyak soalnya kan. Nah, Dan itu baru pas lagi setelah cut berarti ya. Setelah cut. Iya. Karena sayang juga karena kan Iya. impactnya buat pemain kena gitu jadi ngebantu Emosional si ya, Iya. dialog berikutnya. Oh kan. iya. Sayang kalau yang tunggu, Malah tunggu, emosinya gitu. malah lebih pas ya Iya, berarti lebih Mas. pas. Dan itu yang diambil di final. Kok thank you kan? Dan itu yang ambil di final dan yang kita lihat nanti Yes. itu berarti Itu shotnya ya. yang dilihat. Nah aku mau balik ke Mas Ferdi. Ini agak menarik ya kalau kita ngomongin sebagai aktor kan. Ini kan kalau ngomongin ada action kan berarti kan dia koreograf, dihafal sebenarnya kan. Tapi at the same time juga tadi harus conscious kameranya di mana. As an actor juga harus kelihatan believable dan menjadi bukan cuma menghafal doang. Nah itu what was the challenge untuk combining all those three stuff sih Mas Randy lagi Mas Ferdi. Oke, yang pertama sih sebenarnya kita nailed karakternya dulu. Manusianya kayak apa, dia nyari apa objektifnya, terus bagaimana cara dia mendapatkan objektif tersebut dari orang-orang yang di sekitarnya. Dari situ, itu biasanya kita langsung ke scriptwriter. Oh, Kenapa oke. dia ngomong ini? Kenapa dia ngomongnya sama dia begini? Berarti Kenapa banyak dia tuh kemarin Banyak. challenging. Oh. Banyak. Kita ngobrol panjang soal itu kayak di mana misalnya let's say motivasinya Hansen yang memang berhubungan sama Doris atau Linda atau sama yang sama sekali nggak ada. Nah kalau yang nggak ada, apakah ini harus masih di-mention atau ini nggak usah aja kita supaya karena Linda di awal tuh udah memulai cerita gitu. Jangan sampai kita lupa sama dia terus kita ngomongin hal lain yang mungkin penting buat Hansen atau penting buat Joko tapi gak ada hubungannya sama mereka gitu. Jadi itu yang kemarin kita coba padet-padetin gitu. Oke, bagaimana kalau kita bawa Doris di sini gitu. Kalau enggak Dorisnya nanti baru di-mention atau muncul 6 halaman lagi gitu. Kemudian kita udah mention aja. Orang paling Doris siapa? Terus dia muncul. Oh ini Doris. Jadi kayak gitu-gitunya gitu. Jadi begitu kita udah dapet motivasi dan ini karakternya, Randy sebenarnya udah ngedesain kamera worknya dan shotnya itu udah spesifik banget untuk adegan, apalagi yang adegan awal Hansen sama Joko. Sampai ke caturnya, dialog ini caturnya makan ini, dialog ini caturnya kalah dan segala macem, yang ini makan kuda, ini makan star, itu sampai segitunya sama Randy udah didesain. Jadi ngegabungin dialognya Arya sama shotnya Randy sama si manusia ini supaya nyambung, supaya nggak teknis. Kalau nggak jadinya teknis banget kan. Iya benar-benar. Blok-blok gitu. Dan sama nyambung sama agenda dia yang nanti kita lihat sejam 2 jam ke depan, sebenarnya Hansen maunya apa sih gitu. Itu ini harus nyambung gitu. Tapi kalau karena dibuat dengan baik ya skenario naskahnya dan shotnya dan didesain, semuanya konsisten nih nyambung sama karakter-karakternya gitu. Kayak misalnya yang Ismi Linda, itu shotnya beda-beda meskipun di lift ya. Bukan berarti ya udah medium dari sini aja. Kalau misalnya nanti close up-nya segini, enggak gitu. Di setiap sequence itu shot desainnya beda-beda ya Ren. Beda-beda. Jadi itu juga yang ini di lift aja nih, tapi kok kayak nggak berasa shotnya itu aja ya, karena shotnya banyak banget, nggak tahu deh. Lu hitungin nggak sih shotnya? Ratusan pasti. Banyak. Iya gitu. Even yang scene kita bertiga tuh sebenarnya ruangannya itu aja, tapi dibikin seolah-olah kayak feel-nya beda di tiap sequence gitu. Di awal mungkin terlihat kayak ruangannya masih tenang, masih kalem, begitu di terakhir tuh semua udah goyang, udah chaos, udah apa segala macam. Jadi kalau misalnya kerja sama antara pemain dan dialog dari skrip dan sutradara shotnya ketemu, enak lah ditontonnya, mudah-mudahan puas gitu. Nah kalau Kak Danish sama Kak Ismi sendiri, ini kan tadi berarti ada proses banter sama penulis nih. Ada nggak sih yang momen dimana ketika baca naskahnya masih nge-questioning nih motivasi ini tuh apa ya, kenapa dia kayak gini ya? Terus and then proses banternya gimana sama penulis skenarionya? Aku malah nggak sempat ngobrol deh sama Mas Arya. Oh iya ya. Enggak. Oh iya yang sama kalau Danis ya. Sama Ko Randy. Kita nggak sempat ngobrol ya. Takut kayak dia ketemu dan
Kalau aku iya, jadi banyak ngobrol sama Mas Arya gitu. Karena kan pastinya aku juga bikin bener-bener backgroundnya seperti apa. Terus Linda lahir dari mana. Terus kenapa dia bisa ikut di perusahaan ini gitu. Awal mulanya Itu seperti apa. dibikin sendiri sebagai Iya, aku bikin aktor. sendiri I gitu. see. Tapi aku tanyakan dulu sama Mas Arya gitu, apa kayak gimana gitu. Itu bapaknya siapa? Aku bikin sendiri biasanya seperti itu. Akhirnya kan dari situ jadi akan terlihat si karakter ini lahirnya dari mana, terus backgroundnya seperti apa, jadinya akan terlihat nanti sama penonton gitu. Jadi ya lebih ke believable itu, misalnya untuk meyakinkan penonton apakah dia tuh benar-benar PR ataupun dia lahirnya di mana, terus benar-benar punya, maksudnya dia di perusahaan itu udah berapa lama, itu juga kan menentukan kan. Betul, gitu. betul. Makanya tadi aku udah bilang kalau misalkan ini agak dinaturin lagi, boleh nggak sih kata-katanya biar lebih enak gitu kan. Karena kan kalau misalkan terlalu formal juga ini kan di live ya Iya. gitu. Biar lebih enak aja gitu. Dan di sini juga dibantu sama Mas Fedi karena Mas Fedi juga kan dia coach acting. Acting coach juga ya. Yes, jadi aku banyak tanya-tanya Mas Fedi kalau ini gimana ya gitu. Tapi waktu itu sebelum apa sesudah ambil kelas? Sebelum lagi, Oh, sebelum ya, tapi aku oke. tanya-tanya karena kan Anet udah masuk di Oh, iya, benar-benar. di sekolah aktingnya Mas Ferdi. Terus akhirnya kayak aku nanya-nanya gitu, apakah untuk karakter Linda tuh baiknya seperti apa gitu. Ya tanya-tanya gitu. Colongan gitu. Abis itu baru dia masuk ilmunya. Test drive dulu ya, trial. Aku kayaknya seingat aku sempat mempertanyakan ada adegan akhir yang aku tuh kurang setuju. Tapi aku nggak bisa ngomong ya karena maksudnya ini nanti Spoiler. bisa Spoiler, Ada ya. adegan akhir yang aku pikir untuk karakter Doris, evilnya dia, apakah dia akan melakukan itu gitu. Sama ada ekspresi yang diminta, gue ingat. Ekspresi. Iya, setelah lakukan itu terus ada ekspresi yang diminta yang waktu itu kalau nggak salah kenapa jadi ada ekspresi ini ya gitu. Kalau nggak salah lu iya kan sempat waktu itu pas lagi reading. Iya. Ekspresi dari aku Ha-ha. melakukan Setelah itu melakukan. adegannya itu mungkin nanti kalau nonton bakal kayak oh adegan ini adegannya tuh bikin pas keluar dari bioskop tuh kayak nyesek gitu kayak jahat ya si Doris teh gitu. Ya aku ingat itu sempat dinin. Tapi kan akhirnya kita ketemu benang merahnya sampai ininya tuh goal utamanya karakternya tuh apa. Iya, gitu. iya. Sehingga ekspresi itu bisa Betul. keluar secara natural. Dan itu juga itu penting supaya yang lain juga bisa mengerti. Oh kalau goal utamanya dia kayak gitu wajar Make aja. sense. Wajar aja. Ya kalau nggak salah waktu itu lu Mm-mm. mempertanyakan sebelum sampai ke ekspresi itu lu mau tahu dulu sampai gua ke titik itu gua nanti akan gimana kan? Iya, iya. Apakah gua akan berekspresi itu atau enggak? Betul. Lu belum bisa menjanjikan gitu kan? Dan Sekeluarnya ya waktu itu Sekeluarnya, aku iya, bilangnya, kalau nggak salah. sekeluarnya. Benar, Iya, benar. Sekeluarnya. Iya. Tapi Dan pas ternyata pas keluar, pas deh itu kayak gokil. Nih, sakit sih. aku tuh cuma punya satu take itu. Iya. Atau take doang. Satu take. Aku cuma punya cover Doris itu satu. Itu one and only. Karena aku ingat abis syuting itu terus Danis abis syuting itu langsung lari ke balik mejanya Hansen. Oh iya. Yes. Iya, iya. And then aku nggak tahu tuh dia melakukan apa ya. Enggak nangis. Hah? Oh iya. Nangis. Iya, Karena iya. menurut aku itu saat itu untuk bisa sampai ke titik itu tuh butuh emosi yang Ya, kebayang sih. apa ya kayak kalau Danis tuh nggak akan setega itu gitu. Iya, iya. Itu nih Doris tuh kok jahat banget gitu. Terus aku setelah selesai itu bersembunyi di balik meja tuh mungkin lebih aku bilangnya teknik grounding ya biar aku bisa kayak ya udah balik lagi untuk mengingatkan ini hanya film, ini bukan kamu yang lakuin gitu. Iya, iya. Gitu kayak gitu. Ya itu. Jadi aku cuma punya satu. Itu. Dan Itu take the itu one ya? and only ya, itu yang akan Lihat di bioskop. Lihat di bioskop. Terus jadi Emang. Clippers nih. Sebenarnya demen kalau aktornya kesurupan soalnya. Oh. Betul. In a good way. Ini BTW tadi statementnya Kak Danis tuh ingetin aku sama Glenn Close waktu dia bikin aku lupa apa sih namanya? Fatal Attraction. Ya benar. Karena dia kan sebenarnya ada 2 ending ya, Fatal Attraction kan. Oke. Ending yang pertama itu ending yang di retake sebenarnya, reshoot ulang karena ending pertama itu ending yang bukan di film itu waktu dites di audience tuh audience nggak suka dan terlalu artsy, kurang seru. Makanya dibikin endingnya dia bunuh-bunuhan sama cowoknya dia yang mati. Dan years after that ketika
alternate endingnya keluar, dia juga bilang kalau dia sebenarnya lebih suka sama karakter yang pertama, karakter pilihan yang pertama dibanding yang kedua, karena dari backstory yang dia bangun kan dia bangunnya sendiri. Oh dia dimolested sama bapaknya, itu lebih make sense ke yang sana. Aku jadi penasaran, berarti ini take-nya cuma satu, nggak ada alternate ending berarti ya kok ya? Enggak. Karena aku memperjuangkan ending itu juga susah banget. Okay. Dari penulisan, dari reproduction, semua tentang itu. Sampai PPM, semua tentang itu. Maka harus itu justru. Aku cuma bilang harus itu karena aku bikin film cuma buat itu. Cuma biar ada adegan itu, sisanya yang lain tuh sebenarnya benang merahnya cuma narikin supaya masuk akal itu. Gitu. Jadi agak sangat berjuang keras banget untuk mempertahankan itu ya gitu. Dan kita waktu itu juga nge-build dialog dan tektokannya supaya nyampe ke titik itu sambil pas kita lagi gitu dia ngapain, karena tadinya kan kayak Doi jadi on the sideline. Dia bakal nungguin kita ngobrol nih gitu kan. Nonton nih. Iya nih. Jadi kita cari supaya dia juga ada something, kitanya juga something, dan itu naik terus ya intensitasnya supaya bisa endingnya ke sana. Oke. Ngomong-ngomong soal film thriller nih tadi nih, kalau gimana sih teman-teman ngelihat genre thriller atau yang mirip-mirip kayak psychological drama gitu di mungkin boleh Hollywood, boleh Indo, ada nggak film yang mungkin dijadikan patokan atau inspirasi ketika working on this project? Kalau buat karakter kali ya, kalau buat karakter aku memerankan Doris, sebenarnya aku nggak ada ngambil dari film apa atau aktris tertentu memerankan suatu peran tertentu. Tapi aku untuk karakter Doris sendiri observasi sih, lebih observasi. Aku ngambil ada orang terdekat aku yang bisa aku jadiin, masukin sedikit-sedikit untuk jadi karakter sedikit Doris. aja kan? Sedikit aja. Sedikit, sama lainnya imajinasi. Sama ngobrol sama Koren. Koren maunya gimana? Dia maunya ya segini. Segini. Ya udah, oke. Tapi suka film thriller nggak Kak? Suka. Ada film thriller yang all time favorite nggak? Kalau film thriller all time favorite, oke. Hereditary sebenarnya horor ya, horor. We can argue itu juga thriller sih sebenarnya. Iya. Di marketin kayak film horor memang. Hereditary, ya. Monolognya hafal nggak Kak? Apa? Monolognya hafal nggak? Enggak. Toni Collette karena aku suka banget sama dia. Kemarin tuh ada anak-anak Karaoke ya? Iya, karaoke. Karaoke script. Oh iya, aku kayak pernah lihat deh. Mereka bikin karaoke. Ada salah satu eventnya itu adalah mereka bacain monolognya itu Hereditary. Banyak banget yang nyoba. Di mute terus karaoke. Iya. -1 gitu. Seru itu seru sih. Banyak yang hafal ternyata. Banyak banget yang hafal dia marah di meja makan itu. Iya, sama keluarganya. Iya. Yang soal ibu itu kan. Kalau Korendi mungkin film thriller gimana? Ada film Jepang tahun 2010 2011 gitu. Judulnya Confessions. Belum nonton. I know. Itu gila, aku suka itu sih. Enggak, maksudnya itu cukup underrated, maksudnya enggak banyak orang yang tahu gitu. Jadi aku akan selalu mention film ini. I see. Supaya sayang kalau orang belum nonton itu. Betul. Itu premisnya tuh guru dia tuh hari terakhir ngajar di kelas itu, di sekolah itu gitu. Nah, gurunya tuh bilang anaknya dia kan meninggal tenggelam di kolam renang sekolah. Nah, dia kasih announcement kalau hari ini dia terakhir kali ngajar di sekolah dan anaknya dia tuh ternyata bukan kecelakaan, mati dibunuh. Nah, pembunuhnya itu di awal film tuh. Di awal film. Oke. Ini yang bikin menarik, yang bikin aku ngehook kan. Ini di awal film dia langsung ngomong begitu. Kan pas dia ceritain begitu aku mikirnya, ini film tebak-tebakan nih. Pembunuhnya si A, si B, si C. Udanit nih gitu kan. Enggak, jadi waktu dia kasih announcement itu dia bilang pembunuhnya ada di kelas ini, si A. Langsung dikasih itu tahu. opening film. Abis itu dia baru jeberin dia breakdown cara dia balas dendamnya ke anak SMP tanggung umur 13-12 tahun gitu. Dari guru ini guru ya. Yoi. Keren. Masukin ke watchlist. Yes, harus itu. Bukan fashion. Confessions pakai S. Dan cara bertuturnya juga aneh. Ya. Oke. Maksudnya nggak umum. Dia nggak linear sama sekali. Jadi kenapa judulnya Confessions tuh nanti anak tadi dia punya teman-teman. Nah itu nanti sudut pandang temennya yang diceritain di berikut-berikutnya. I see. Iya, storytellingnya jadi banyak POV ya jadinya ya. Iya. Ngingetin sama Monsters deh. Tapi Monster cuma 4 doang kan Monster kemarin POV-nya.
Aismi mungkin film thriller? Ya salah satunya Monster itu karena gila ya menurut aku. Kalau Midsommar termasuk gak sih ya? We can argue iya, Midsommar iya. thriller. Aku suka yang begitu-begitu. Cult gitu ya. Iya, gitu sih. Tapi untuk karakter Linda, aku sih ngambilnya sebetulnya dari adalah karyawan di Troyes gitu. Oh. Ya, aku kayak lihat-lihat. Ini based on ini true nih, story. Enggak sebenarnya Padahal kayak terus cuma satu sedikit lantai doang. perasaan. Makanya jadi kayak apakah kayaknya ini agak masuk ya gitu. Aku diam-diam masukin itu. Gitu. Oh, sempat ngobrol sama itu Iya, orangnya ngobrol tapi orangnya nggak tahu kalau nggak dijadikan bahan gitu. Film dia. di IP-in ya kan? Kalau Mas Ferdi gimana? Waktu pas pertama kali baca skripnya, gue nggak tahu kenapa langsung kepikiran bahwa ini karakter-karakter yang biasa dimainin sama Kevin Spacey. Wih, Dan is one of my favorite actor. Jadi kayak wah ini makanannya Spacey banget nih, kayak gini nih. It's kayak model-model apa seriesnya dia tuh House of Cards. House of Cards. House of Kayak, Cards. terus maksudnya kayak dia kan juga dulu di Usual Suspect atau di Glengarry Glen Ross. Jadi yang dialog heavy tapi karakternya tuh kompleks gitu, layered. Oh ya udah gue jadi langsung yang salah satunya kenapa gue jatuh cinta sama skenario dan karakternya ya itu. Oh ini gue nggak harus jadi Kevin Spacey untuk bisa mainin karakter kayak gini gitu. Udah ada di Indonesia lokal. Cintailah produk-produk. waduh. Bisa diambil Clippers. Aku kalau ngomongin soal film di Cinecrip ini kan bagi teman-teman yang datang ke sini kita selalu nanyain soal gimana menurut teman-teman soal landscape kritik film sekarang. Oke. Apakah teman-teman baca atau nonton kritik film? Nah, mungkin aku mau nanya tuh. Aku balik ke Ko Randy dulu. Ko Randy, what do you think about landscape kritik film sekarang? Do you read or watch film critics atau anything? Sebenarnya kalau aku tuh justru kebalik kalau ngelihat kritik film ya. Biasanya nonton dulu filmnya, kalau suka filmnya tuh aku baru cari reviewnya. Betul, ya. Maksudnya untuk memvalidasi aku aja gitu. Bener gak sih yang aku suka nih gini-gininya gitu. Tapi kalau memerhatikan aku tuh cari yang top up aja yang paling atas apa gitu. Jadi nggak begitu ngikutin sih kalau review filmnya. Ada website favorit mungkin? Plug in. Kalau tiap kali nge-review sih Cinecrip paling pas cari review, oh dia termasuk paling atas kan. Ya, selalu aku klik jadi. Best. Kalau Kak Danish sama Kak Ismi gimana? Teman-teman ngelihat kritik film tuh di ekosistem tuh kayak gimana sih? Dan sekarang ini kritik film tuh kayak gimana? Karena kan kalau dulu kan kritik film tuh di koran ya, Betul. tahun dulu. Sekarang kan udah berubah nih. Ya, Ada di di TikTok. YouTube, ada di TikTok. TikTok banyak banget itu kan. Iya. Jadi what do you think seeing those ecosystem? Tapi menurut aku sih sekarang semakin beragam dan setiap orang sebenarnya boleh-boleh aja ya. Maksudnya untuk mereview suatu film gitu. Bisa juga dari emang orang yang punya background film ataupun tidak pasti punya pendapat dari untuk suatu film tertentu gitu. Tapi kalau buat aku sendiri sih aku nggak itu menjadikan patokan aku untuk nonton film atau untuk film aku sendiri aku menjadi misalnya di review jelek film Iya. aku sendiri aku menjadi sakit hati enggak sih kayak Oh, aku oke. tontonan aja dan masukan justru kalau misalnya dikritik bisa jadi masukan buat aku malah seneng oh ini ada kritikan yang bisa membangun buat aku gitu. Improvement ke depan. Wih, Yes. improvement. Kak Ismi? Ya kalau aku sih aku termasuk suka ngelihat Mas juga tuh. Soalnya kayak penyampaiannya bagus banget gitu. Jadi aku suka ngelihat dulu reviewnya, terus aku nonton filmnya gitu. Dan menurut aku review film untuk sekarang ini cukup dilihat banget ya, karena dan itu juga maksudnya dalam artian kalau adanya review film terus ada kritikan akhirnya kan film-film Indonesia jadi lebih berkualitas lebih menurut aku kan karena ada kritikan kalau misalkan kayak gini bagusnya kayak gini ya gitu jadi lebih berkarya lebih lagi ini mudah-mudahan Indonesia jadi lebih banyak film-film yang berkualitas gitu dengan adanya kritikan dari para kritikus film. Waduh. Soalnya kadang-kadang kita sendiri suka tidak menyadari, justru dilihat sama orang gitu dia bisa lebih gini loh. Oh iya ya benar juga. Benar. Tapi pernah nggak ada yang kayak, oh inget nih kemarin Cinecrip bilang acting gue kayak gini, ntar gue detailnya harus gini. Pernah ada kayak gitu nggak yang intentionally di apply di project? Enggak sih. Belum ya. Belum. Ya. Oke, Mas Ferdi gimana? Soalnya gini ya, mungkin beda yang waktu itu zaman awal-awal untuk menjadi film kritik itu
harus kayak lewatin editor dulu di Betul. semua publishing. Mm-mm. Harus punya kredibilitas paling enggak pandangannya tentang terhadap film. Mungkin bukan harus dari sekolah film, tapi paling enggak dia punya apa ya? Punya background lah, dia bisa ngomong kenapa ini begini gitu. Nah, sekarang kritik film itu udah dijadikan bagian dari marketing kalau saya lihat. Oke. Jadi yang saya sayangkan adalah sebenarnya nggak masalah dia mau ngomong apa, karena datangnya mungkin dari orang yang suka nonton aja gitu. Tapi pada saat kritiknya udah nggak murni dari dia, tapi istilahnya untuk Titipan ya. titipan, promosi, atau misalnya personal ngejelek-jelekin spesifik, pokoknya film dia gue gak ada yang gue suka gitu. Itu jadi rancu, jadi kenapa jadi begini ya? Maksudnya kan itu jadi apa ya? Komersialitas banget. Betul. Terus kita mesti lihat dari mana nih gitu, karena yang tersebar di sosial media kadang-kadang yang dijadikan patokan bisa maksudnya bahayanya ya, negatifnya adalah bisa ngejatuhin film. Saya kita mau Benar. jatuhin film mana nih? Oh ya udah ya KOL-nya lah Itu yang serem sih. jatuhin nih deret gitu. Iya, Nah, iya. maksudnya kalau memang mau jadi kritikus film atau apa, murni aja gitu. Kemarin saya juga sebenarnya bikin podcast untuk jadi reviewer film gitu kan, sama istri saya sama Peti Sandia. Tapi memang kita waktu itu lebih review film di luar, bukan film dalam negeri gitu. Karena kita berdua masih di industri. Saya tidak sebenarnya sinekrip. Habis ini Arya mungkin agak-agak ngeri-ngeri sedap. Cuman ya itu, yang penting ya udah saya sama Patty pada saat itu berbeda pendapat, dia suka saya nggak suka, ya udah kita ngomong aja. Yang penting adalah sejujur-jujurnya aja pendapatmu. Suka, Betul. mungkin ada orang yang suka, ada yang nggak masalah. Cuman ya itu jangan ada agendanya aja Iya. gitu. Itu yang sangat disayangkan karena beberapa film akhirnya ada yang gitu, either di-push banget, taunya nggak sesuai, atau dijatuhkan, sebenarnya nggak segitunya deh gitu. Jadi kita jadi bingung ngebaca petanya, mappingnya. Iya. Itu aku setuju banget sih, Mas, karena kalau di Hollywood gitu kan kayak media, let's say Variety atau IndieWire, mereka kan bukan cuma artikel doang ya. Yeah. Mereka juga punya podcast, YouTube, dan marah sebenarnya benar kata Mas tadi, di Indonesia mungkin karena platformnya adalah KOL dan konten di TikTok, jadi promonya langsung ke sana. Padahal kalau misalnya media ini dia diversifikasi kontennya, kayak pernah aku nonton podcast di mana kritikusnya ngejelekin film ini, tapi yang lucu di awal podcastnya ada adlibs. Jangan lupa nonton film ini. Itu menurutku menarik banget karena kayak awalnya ada adlibs tapi reviewnya jelek gitu loh. Jadi kayak kritik masih bisa ada, tapi juga advertorial juga masih masuk gitu loh. Jadi win-win juga sebenarnya. Yang aku juga sayangkan mungkin di Indo mungkin kita medianya belum evolve segitunya ya, karena kita nggak ada media yang let's say kayak Kompas kan nggak ngomongin film doang gitu kan, ngomongin ekonomi juga yang mungkin lebih seksi sekarang gitu kan, masalahnya lebih besar. Karena film industri sendiri kan kita berkembang nih, misalnya dari tahun awal 2000 sekarang udah 25 tahun. Institusi pendidikannya aja kan nggak berkembang, itu aja kan. Maksudnya ya paling kita cuma punya IKJ, ISI Padang, ISI Jogja dan segala macam. Maksudnya UMN mungkin atau BINUS dan segala macam. Tapi kan kayak nggak ikut, kayak kita punya ratusan atau ribuan sekolah yang paling nggak naikin standar. Kalau tadi misalnya mimpinya adalah ini supaya film kita makin bagus. Ya kalau emang dikritik semua tujuannya adalah untuk supaya film nasional bagus. Kalau personal, kalau titipan kan akhirnya ngerusak juga karena nggak ada yang punya background kredibilitas kayak dulu misalnya sebagai kritikus atau Iya. Nah, speaking of, berarti kan kita itu juga mungkin yang Sinekrip juga, yang aku juga appreciate dari podcast ini sebenarnya, yang aku masih magang di sini itu from time to time, itu ini bentuk yang lain karena di sini kan sebenarnya ya teman-teman bebas ngomongin filmnya kayak gimana, mau promo gimana juga bebas banget karena bentuknya memang podcast. Tapi Sinekrip juga punya lini yang lain di mana mereka mereview. Itu yang menurutku menarik juga sih sebenarnya sih. Jadi bahkan kayak beberapa konten kreator mulai mendiversifikasi konten mereka supaya mereka masih bisa let's say bantuin marketing film tapi juga masih jadi kritik yang accountable gitu. Ya. Yang gue pernah salah satu coba adalah gini sebenarnya. Tiap film itu punya segmennya sendiri, punya penontonnya sebenarnya. Dan kalau misalnya mau dimasukin sebagai materi promosi dalam bentuk podcast atau talk show, sebenarnya yang dikuatin adalah bagaimana mereka misalnya dibantu itunya untuk nyampe ke segmennya gitu. Jadi
apa kalau yang waktu itu saya lakukan ya saya panggil pemainnya, habis itu mereka ngomongin hal yang pribadi tentang mereka lah, habis tentang filmnya. Merekanya jadi menarik, topiknya jadi menarik, orang jadi mau nonton filmnya. Betul. Jadi mereka nggak usah misalnya nonton ya tanggal sekian apa, nggak usah kayak begitu gitu. Because the topic and the subject sudah ngegiring penontonnya ke film yang mereka mainkan gitu. Betul. Nah, mungkin itu yang bisa dilakukan sama teman-teman. Jadi takutnya kan kalau kita kan memang ada di dalam kadang-kadang kebawaannya pengen promo ya. Cuman kan jadinya Jiwa-jiwa kayak promo. iya kita sendiri excited sama film kita sendiri. Cuman mungkin nih misalnya ini kan sebenarnya film Live tuh topiknya menarik banget ya. Maksudnya ini lagi ngomongin tentang bagaimana pengusaha dan penguasa itu tuh berusaha membentuk negara dengan menginjak-injak yang di bawah gitu. Begitu yang bawah udah naik sampai atas baru deh berasa kejinya dan rusaknya gitu. Kalau misalnya kita let's say yuk kita ngomongin topik itu yuk gitu. Apaan lagi hangat nih misalnya gitu kan. Nah kalau misalnya mau suka dengan topik ini dan perdebatan ini nonton film tuh dibahas tuh di situ gitu. Maksudnya bisa seperti itu. Iya, Jadi betul. nggak jualan banget gitu sebenarnya. Tadi aku mau nanya itu cuma udah dijawab. Udah jawab ya? Oh, ya, maaf. Kenapa mau keliling ke Kak Ismi? Kak Ismi boleh nggak kenapa ini kan film juga tadi ada banyak elemennya gitu. Apa sih boleh nggak diceritain why teman-teman mesti nonton Live di bioskop? Itu kayaknya harus dari Korendi gak sih? Boleh, Korendi. Harus nonton film Live at least 1 kali seumur hidupnya. Masa sekali doang sih? Ya, Rewatch gak sih? At least. Oh iya, betul. Kalau At kuat least. nonton lagi. Oh iya. Benar, at least 1 kali seumur hidup. Karena aku yakin ini film akan memberikan sesuatu setelah selesai ditonton. Ada rasa yang tersisa pasti. Gila, kayak judul lagu. Now playing linger. Ada bekasnya. Ya, Dan itu maksudnya itu kalau aku sendiri sih itu yang aku kejar tiap kali mau nonton film ya. Jadi aku pengen tuh keluar bioskop tuh ada perasaan yang True. gimana gitu Iya, kan. iya, benar, Apapun benar. rasanya gitu ya. Benar. Suka atau nggak suka sih nanti deh urusan belakangan gitu. Kalau nggak suka kalian harus rekomendasiin ke temennya. Karena siapa tahu dia suka. Betul. Siapa Betul. Dan berapa kali screening itu terjadi. Begitu udah kredit rolling semua pada bengong hening gitu. Gitu. Apa yang lingering tuh berasa. Jadi nggak langsung kayak mau ke toilet apa enggak gitu kayak what the fuck we just watch Iya. gitu. Kayak ini kita bisa nonton apa sih gitu. Ada kayak gitu. Karena kalau dipikirin juga layernya itu cukup dalam. Iya. Jadi Itu orang berarti gak bisa nonton sekali doang. betul. itu Iya. dia, makanya. Kalau akhirnya suka dia pasti nonton lebih dari Iya, sekali. gua nonton Iya. Benar banget. Nah kalau Kak Dani Dan rasanya beda kalau udah nonton 2 kali. Oh bener. Karena kita mungkin gak ngelihat yang pertama. Bentar deh. Semakin kita ngerti semakin punya perspektif yang berbeda ya. Betul. Menurut Korea ini minimal nonton berapa kali nih? 5 gak sih? Wah kita sih udah ratusan ya. Masih aku udah banyak banget ya sampai udah tahu abis ini nih. Karena misalnya gini ya, kayak pas adegan sequence-nya Linda misalnya, itu kan kayak kupas bawang ya. Kita baru tahu segini, ini belum tahu. Terus kita dikasih tahu Doris begini, Hansen begini, terus kita nggak tahu apa-apa. Nah, begitu nanti misalnya, oh udah kelar, oke, gue ngerasain bingung, hening, kayak shock dan segala macam. Pas nonton lagi, dialog-dialognya Linda jadi make sense. Oh kenapa dia ngomong gini ya? Ini gue gak nangkep nih di awal. Oh dia udah ngomong gini sama si Anton. Oh Anton gitu. Jadi kayak nonton berkali-kali tuh justru Benar. jadi dapet inian baru, pemahaman baru. Iya. Film yang non thriller aja, aku rewatch tuh kadang-kadang bisa ngasih perspektif yang baru. Apalagi kita kan manusia ya. Hari itu kita mungkin feelingnya apa. Iya. Besok nonton gini feelingnya apa. Itu bisa matter juga sama experience kita menilai filmnya. Nah aku sih ngelihat ini dari visual ya. Itu tuh what's relatable adalah nih ngomongin soal kelas pekerja, especially karakternya Kaismi gitu kan. Single Nah, mother. Single mother lagi. What was the most relatable thing dari karakter ini yang bikin penonton harus nonton gitu? Karena ya ini bukan hanya film thriller atau psikologikal gitu, tapi ini tentang ibu dan anak, tentang keluarga, tentang bagaimana orang bisa memilih dalam keadaan yang mendesak. Itu akhirnya akan terlihat. Dia harus milih benar-benar mati di sini ataupun harus menyelamatkan orang yang memang kita cintai gitu. Jadi Moral decision ya. ya moral decision juga ada ya, lebih tepatnya ya
ibu dan anaknya sih lebih berasa gitu. Film keluarga kok. Ya itu film keluarga. Film keluarga dengan cara bertutur yang berbeda. Iya. Nggak tahu ya ini salah apa benar gitu. Kita akan melihat setiap karakter itu abu-abu. Ya sama seperti manusia kan kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak gitu. Ya gitu. Ya kayak Doris juga enggak selalu jahat kok. Betul. Gitu. Kalau Kak Danish? Kalau aku rasa film ini bisa jadi apa ya, topik pembicaraan setelah keluar dari bioskop gitu. Harapannya semoga karena ini genre yang gak terlalu biasa lah ya, bisa dibilang tadi niche di Indonesia gitu, bisa jadi topik pembicaraan orang-orang gitu. Benar. Terus ngelihat gimana penguasa yang punya power itu bisa menganggap nyawa manusia itu nol gitu harganya. Gitu. Di mata Cuma saya. angka ya. Wih, itu bentuk dialog ya. Berat sekali. Mungkin ada satu kata atau dua kata terakhir yang mau ditambahkan sebelum kita tutup podcast hari ini. Mungkin boleh dari Ko Randy dulu. Kalau mau recap film ini dalam satu kata, kira-kira apa? Waduh, apa ya? Satu kata ya. Jangan pakai lift. Jangan pakai judulnya. Wah, apa ya? Memorable. Weh, best. Kak Danish. Ini satu kata aku gak berubah, sesak aku. Sesak. Esmi? Sayang. Oh, oke. Ibu ya aja. Mas Ferdi? Shock. Oke. Ini udah beda semua ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini filmnya udah tayang ya ketika video ini diupload ya. Jadi teman-teman jangan lupa nonton film Live di bioskop. Terima kasih teman-teman Live udah mampir. Saya Reza, apa namanya? Host magang, pamit undur diri. Sampai jumpa. Misalnya loh,